orang punya persoalan yang tanyakan menjelaskan. Jadi kemarin lalu itu ada pertemuan antara PT Freeport, terus jadi ada foto juga yang beredar. Jadi di foto itu ada Presiden Republik Indonesia Jokowi sendiri, terus di situ juga ada CEO PT Freeport. CEO PT Freeport juga ada di situ. Terus juga di situ juga ada Menlu luar negeri, terus di situ juga ada Halil, Menteri Investasi, dan Erick Thohir, Menteri. Nah ini jadi dari pertemuan itu mereka membahas yang mereka putuskan itu satu itu soal penambahan saham. Ini yang dari dulu yang sebelumnya 50% itu yang kedua itu mereka bahas juga soal smelter yang digunakan dari tahun Papua. Nah, melihat kondisi itu, satu tidak ada perwakilan orang asli Papua. Nah, dan yang paling terpenting juga satu tidak ada guru atau pakar unik dari provinsinya atau apa. Perwakilan wilayah adat juga tidak. Nah, sini ini sebagai apa kuasa hukum mau bekerja apa yang membantu dan PH sendiri juga kakak tugas dan kantor sendiri ini lihatnya seperti apa. Jadi nanti ini terakhir jadi satu-satu kasih pendapat atau sekaligus sikap soal pertemuan kemarin. Jadi pertama dari kakak Anton, silakan. Dari saya menjadi pertemuan Bapak Presiden Jokowi dan Pak Presiden dan tentang saham dan juga saya menyampaikan persoalan 8.300 ini adalah persoalan yang disebabkan oleh adanya penambahan saham dan kemudian smelter. Persoalan ini masih tinggal sampai hari ini belum selesai. Sekalipun sudah banyak rekomendasi tapi kemudian juga belum selesai. Di tanggal 26 September 2023 kemarin saya sempat baca satu peraturan Presiden nomor 60 terkait bisnis dan HAM. Situ saya melihat bahwa ada 3 poin penting yang harus dilakukan oleh negara, yaitu bagaimana mencegah pelanggaran HAM, kemudian menghormati dan memulihkan korban pelanggaran HAM. Nah, kita hari ini buruh Freeport 8.310 Freeport ini jadi korban dari kepentingan bisnis antara pemerintah dan perusahaan. Karena kita adalah korban dari bisnis. Itu juga Presiden yang mengeluarkan peraturan Presiden bisa berkoordinasi terhadap Presiden. Karena di situ dia mengatakan bahwa pelaku pembangunan harus menghargai hak asasi manusia, pembangunan itu harus menghormati hak manusia dan ada harus ada kemudian. Jadi Bapak Presiden selaku orang yang mengeluarkan peraturan tersebut, saya pikir dia harus contoh bagaimana melaksanakan peraturan tersebut. Kemudian peraturan kita berbicara tentang dari pembentukan tugas nasional dan tugas daerah, baik kementerian maupun kita juga ingin bertanya terkait bagaimana pihak kementerian menyikapi apa ini. Itu kita bukan bicara 10% itu bagus, tapi kalau misalnya ini berdampak pada masyarakat, kesehatan kita ini bagaimana? Makanya pembangunan harus menghargai hak asasi manusia.
pelaku pembangunan harus menghormati. Tapi pelanggaran HAM yang timbul akibat kepentingan bisnis dan para pemerintah dan perusahaan itu terhadap kami masih terus melakukan. Itulah kalau kita juga sudah presiden yang dikeluarkan revisi itu, kemudian nasional saya juga melakukan itu. Sebaiknya mereka jangan masuk ke dalam itu apa dan berpeluang. Bagaimana dia bersikap orang? Selain itu, saya juga dikatakan bahwa apa yang terjadi di kami ini hanya ada kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, kemudian ada maladministrasi yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian ada gratifikasi. Jadi kalau bicara itu harus terjadi, kita posisi masyarakat jadi normal, lapor ke pemerintah, jawab pemerintah, menjawab gratifikasi dan perusahaan. Akhirnya ya itu aja sih. Jadi ini bukan hanya akan berdampak pada kita yang hari ini bekerja, akan terus berdampak kepada masyarakat. Karena bisa masyarakat mau lapor, berharap dari pemerintah dapat terjadi, ternyata pejabat pemerintah itu menggratifikasi. Ada maladministrasi, ada pelanggaran kode etik, tapi pejabat di atasnya menjaga. Nah ini kita harap penambahan saham itu baik. Pemerintah melakukan pembangunan smelter itu baik, tapi lebih baik bagi untuk menghargai manusia yang ada di sana. Kita ini kita menjadilah kita menjadi penonton yang pohonnya dipegang, tangannya diambil, terus kita dibuli. Kita juga yang pembangunan ini. Kalau memang proses ini jangka panjang, apa perlu kita dari sekarang? Terus waktu yang nanti mau panen, jaga. Makanya ini proses jangka panjang. Bisa kita dulu siapa yang harus kita hari kita berharap dengan penambahan saham ini Presiden tidak lupa akan apa yang disebutkan yang kita alami. Kita adalah korban dari perundingan saham dan kemudian pemerintah dapat melakukan. Kita harap Presiden bisa kita janji dan kemudian terkait pelanggaran HAM dalam bisnis ini bisa diselesaikan. Kalau kemudian pelanggaran itu ya salah satu cara ya berundi. Ambil suaminya dan berundi. Kalaupun ada pelanggaran kode etik yang belum administrasi yang diselesaikan, ya diselesaikan. Bukan dibiarkan terus. Saya terima kasih kakak. Sekarang Lukas, pertanyaannya seperti tadi. Terima kasih. Saya 2017 pemerintah Indonesia ambil 51% saham itu, jumlahnya sudah ada sekitar 8.300 buruh pekerja Indonesia. Itu baru pekerjaannya saja. Kalau kali-kali istri dan anak buah, yang berarti korban di peristiwa atau pengambilan 51% saham di 2017, korbannya itu sudah sekitar 26.000 lebih lah. Kalau dalamnya ada para pekerja, suami maupun istri dan anak-anak. Dan beberapa waktu lalu, setelah ini, Presiden Joko Widodo dan beberapa menteri-menteri bertemu lagi dengan Gerson selaku pimpinan dari PT Freeport McMoran. Mereka dulu baru berbicara tentang penambahan 10%, berarti kalau tambah berarti sudah 61%. Tambah lagi dengan sudah bangun smelter 21 di Gresik, dan rencana lagi akan bangun satu lagi di Fakfak. Jadi pertanyaan itu, kalau bangun di Fakfak,
tambang ini ada di mana? Ada di Timika, Provinsi Papua Tengah, terus smelternya bangun di Fakfak. Begitu pula dengan yang dibangun di Gresik. Jadi kondisi-kondisi yang sebenarnya sudah punya langsung tetapi kan juga menciptakan kondisi tidak aman ke depan bagi pejabat Papua maupun orang asli Papua dan pemilik Papua sendiri. Karena pejabat Papua juga di berita juga Bupati Kabupaten Mimika mengancam akan memimpin demo besar-besaran untuk Freeport jika smelter dibangun di Kabupaten Papua. Jadi sebenarnya kondisi-kondisi ini diciptakan oleh pimpinan atau presiden dan para pembantu-pembantunya, menteri-menterinya. Dengan segala pertemuan-pertemuan tidak pernah melihat beberapa persoalan yang terjadi terutama tahun 310 Freeport dan sementara terabaikan juga pada saat ini dan juga pemilik hak wilayah dan juga ada kondisi-kondisi di mana mungkin saja bukan sekarang tapi ketika itu terjadi smelter dibangun di Papua pasti ada kondisi yang tidak kita inginkan akan terjadi di Papua secara khusus di Kabupaten Mimika. Karena Kabupaten Mimika sendiri yang mengancam dan beritanya sudah tersebar luas di Republik ini bahwa ketika smelter itu dipaksakan dibangun di Kabupaten Fakfak maka beliau akan memimpin demo besar-besaran. Jadi banyak hal yang sebenarnya bukan saja mengejar 61%, tetapi bagaimana menyambut 61%, tapi kalau rakyat atau orang Papua sendiri harus mati tidak benar dilakukan oleh pejabat. Oleh sebab itu, mari Bapak Presiden sesuai dengan janjinya akan membantu saudara kami berinvestasi Bahwe dan juga orang Papua. Mari kerja baik untuk orang Papua, terus juga di Topin selaku BUMN. Mari duduk bicara bahwa ada persoalan-persoalan yang belum benar yang diselesaikan. Kita semuanya selesaikan dengan baik. Lalu berlangsung persen dari Freeport silakan. Tetapi jangan mengabaikan hak dari pemilik wilayah, orang di sekitar pusat, dan biasanya orang Papua di atas sana. Yang lebih baik, sehingga kalau katakan bahwa NKRI adalah harga mati, dan saat ini sudah buktikan bahwa kami juga adalah bagian dari NKRI. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Mas. Terakhir, Kakak Eko. Saya ke Monika sudah terima kasih untuk penyampaian ini. Saya untuk saat ini kita bahas tentang Freeport yang mogok. Jadi yang lain-lain itu tidak bahas. Luar dari yang mogok. Bagi saya pertemuan yang sedang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia dan para menteri-menterinya bersama pimpinan Freeport McMoran yang membahas tentang smelter dan saham ini sebenarnya sedang mengulangi peristiwa tahun 2017 yang kemudian mengorbankan 8.300 buruh yang melakukan mogok. Ini sebenarnya fakta yang kemudian setelah 5 tahun mengingatkan kita kembali pada peristiwa pelaku yang menjadi malapetaka kemanusiaan khususnya berkaitan dengan hak buruh. Karena pada saat tahun 2017 kedua ini kan yang ikut tahu penyelundupan hukum kebijakan furlough itu kan manajemen PT Freeport yang buat. Tujuannya untuk mau menekan Presiden Republik Indonesia. Nah, sekarang mereka duduk bersama bahas
santai-santainya, tapi kemudian melupakan nasib 8.300 buruh yang mogok ini, ditambah anak istrinya. Kalau kita tambah anak istrinya, itu 8.300, tapi bisa puluhan ribu yang kemudian menjadi korban. Tapi bapak-bapak itu dulu kayak seakan-akan tidak punya masalah. Padahal kan jelas itu dalam pasal 4 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terkait tujuan pembangunan ketenagakerjaan. Pemerintah maupun perusahaan punya kewajiban melindungi para buruh ini. Saham itu orang dapat dari mana? Keuntungan. Keuntungan dari perusahaan siapa yang kerja? Ayo. Buruh. Impikan keuntungan saham yang besar dari pembangunan smelter dan juga saham itu. Tapi kemudian di depan mata jelas-jelas korbankan buruh yang sampai saat ini 8.300 belum dijawab. Saya bahkan kemudian mengkhawatirkan bahwa kebijakan ini kemudian akan mengorbankan buruh yang mana lagi nih. Kan yang di tahun 2017 sudah memakan 8.300 buruh yang sampai saat ini masih mogok. Presiden janjikan tapi belum diselesaikan. Bahkan pimpinan PT Freeport McMoran dalam komunikasinya dengan beberapa pimpinan mogok kerja, dia bilang sendiri, saya masih mengakui 8.300 sebagai buruh saya. Tapi apa yang dia buat? Ini kan kalau saya kembali ke laporan kami ke Komnas HAM Republik Indonesia Perwakilan Papua, kedua itu adalah pelaku dugaan pelanggaran HAM berat dalam konteks ratusan buruh mogok kerja yang meninggal dunia akibat BPJS dicabut dan upah dicabut per tanggal 1 Juli 2017. Kita juga minta nih kepada Komnas HAM Republik Indonesia untuk tindak lanjuti laporan kami tentang dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pemerintah akibat pembiaran dan juga manajemen PT Freeport akibat sampai saat ini belum jelas memberikan keputusan kepada ini. Aneh kan? Kita laporkan kepada institusi negara yang bertugas untuk melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat. Tapi institusi negara itu diam-diam saja melihat kedua yang kita laporkan melakukan pembahasan kembali. Kalau pembahasannya sama tentang saham dan juga smelter. Jadi ini, ayo, jangan kemudian institusi negara yang dibentuk untuk penegakan HAM itu menonton para pihak yang kami laporkan sebagai terduga melakukan pelanggaran HAM berat, melakukan pertemuan yang membahas lagi yang sama. Kami bahkan kemudian melakukan Komnas HAM Republik Indonesia itu ada apa ya? Ada apa hubungannya dengan PT Freeport Indonesia yang kami laporkan dan pemerintah Republik Indonesia yang kami laporkan dalam dugaan pelanggaran HAM berat? Tolong ditindaklanjuti. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya berkaitan dengan sikap Presiden Republik Indonesia yang minta agar segera realisasi di bulan November tahun 2023 ini berkaitan dengan 10% saham tadi. Saya malah minta dengan tegas karena kebijakan untuk menyelesaikan persoalan mogok kerja dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 itu kan memfasilitasi kembali antara manajemen PT Freeport bertemu dengan buruh yang melakukan mogok kerja. Pimpinan tertinggi di negara ini itu adalah Presiden Republik Indonesia yang secara hukum diberikan tugas untuk memfasilitasi itu adalah Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Menteri itu adalah bawahan langsung dari Presiden Republik Indonesia. Presiden
Republik Indonesia hari ini sedang ketemu pimpinan tertinggi dari perusahaan Freeport McMoran, di mana para buruh 8.300 buruh itu ada di bawah dia. Bisa tidak ini? Sebelum bulan November ini berakhir, Pak Presiden Republik Indonesia fasilitasi Richard Henderson itu bertemu dengan perwakilan 8.000 buruh, 8.300 buruh yang melakukan mogok. Kalau seperti itu, saya pikir proyek strategis nasional yang didorong oleh Pak Presiden Republik Indonesia melalui di sektor tambang, ya, khususnya di PT Freeport, itu dilakukan dengan praktek yang menghargai hak-hak buruh. Kalau mampu beliau mempertemukan itu. Tapi kalau seandainya tidak, itu dilakukan dengan praktek yang melanggar hak-hak buruh. Nah, kalau kemudian kita kaitkan lagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian menurunkan posisi buruh dan kemudian mengurangi hak-hak buruh, bahkan memberikan ruang lebar kepada manajemen perusahaan dimanapun. Berarti ini praktek apa nih? Ini kan jelas-jelas kita bisa menyimpulkan bahwa proyek strategis nasional di sektor tambang itu justru jelas-jelas mau mencetik leher buruh yang akan bekerja untuk memberikan tadi saham-saham yang diperebutkan ini. Nah, kami kemudian sampai pada satu kondisi sebenarnya buruh ini siapa yang harus dilindungi? Perusahaan atau pemerintah? Karena dalam kasus 8.300 buruh Freeport yang melakukan mogok itu pemerintah dan perusahaan sama-sama melakukan. Nah, di sini yang saya pikir rekan-rekan buruh sektor pertambangan yang ada baik di Freeport Indonesia yang sedang bekerja maupun juga di smelter yang direncanakan di Gresik itu harus berpikir 2-3 kali. Karena dalam kasus 8.300 manajemen perusahaan maupun juga negara bersikap tidak melindungi buruh. Saya khawatir ke depan kalian akan ada pada posisi yang kurang nyaman karena jelas-jelas dia tidak punya, kedua pihak ini tidak punya misi untuk melindungi. Hanya ada satu cara kalau memang kita mau lihat kedua ini mau menghargai buruh itu, yaitu lakukan gerakan solidaritas mendesak Presiden dan juga manajemen PT Freeport fasilitasi perundingan untuk 8.300 buruh kembali melakukan perundingan dengan buruh. Itu baru kemudian akan ada satu nilai positif dari proyek strategis nasional dalam sektor pertambangan yang didorong oleh Pak Jokowi. Kita kan tahu nih, besok nih Pak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi akan berinteraksi. Kalau persoalan 8.300 ini tidak diselesaikan, maka ini akan menjadi luka dari proyek strategis yang didorong oleh Pak Presiden Republik Indonesia saat ini. Untuk itu saya pikir sebelum ini kemudian akan menjadi luka dan akan menjadi doa terburuk yang akan selalu mengikuti Pak Jokowi dan perjalanannya nanti dari keluarga buruh yang menjadi korban maupun juga para buruh yang sampai saat ini sedang berdoa untuk mendapatkan keadilan, sebaiknya bisa melakukan sesuatu. Bagi saya tidak ada prestasi itu. Kalau seandainya 51% kemudian nanti akan berubah menjadi 61% saham. Kalau memang buruh ini masih terus tidak mendapatkan kejelasan, itu bukan prestasi menurut saya. Itu justru prestasi di atas pelanggaran HAM real yang sedang terjadi. Di atas itu kalau kemudian nanti kita lihat dari sektor lain seperti tanah adat dan sebagainya, itu kemudian akan menambah deretan panjang praktek pelanggaran HAM maupun hak-hak adat. Nah, di sini saya juga kemudian merasa lucu ya, ketika melihat Pak Bupati Mimika yang bilang akan pimpin massa untuk kemudian melakukan gerakan untuk menutup PT Freeport McMoran. Sikap ini saya kalau tidak salah ingat tahun 2017
itu juga dia lakukan sesuatu. Malah yang di tahun 2017 sedikit aneh. Dia bukan lihat para buruh yang diberikan sanksi furlough ini yang kemudian dilakukan dengan cara mogok, dia tidak melihat itu, tapi dia justru mendorong ada rencana badan usaha milik daerah yang akan mengelola 1% bagi masyarakat adat. Saya tanya, antara masyarakat adat dan pemerintah itu kan dua hal yang beda. Terus dia pribadi sebagai masyarakat adat itu 3 hal yang berbeda. Tidak bisa nih dia pribadi kemudian menjabat sebagai bupati atas nama bupati kemudian mau menjadi perwakilan masyarakat adat. Halo, beda. Anda bicara itu dalam kapasitas apa? Kan ada pimpinan marga. Marga juga kan jelas, Anda di mana? Anda marga apa? Wilayahmu di mana? Hutanmu di mana? Tanahmu di mana? Airmu di mana? Tidak bisa serta-merta. Kembali lagi berkaitan dengan masalah 8.300 buruh ini pada tahun 2017. Itu saya pikir pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat itu sama diberikan tugas oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 untuk melindungi buruh. Buruh ini kan warga negara mereka, warga penduduk mereka. Saya tidak pernah dengar itu Pak Bupati Mimika bicara apapun terkait 8.300 buruh yang setiap gajian memberikan pajak bagi pemerintah Kabupaten Mimika. Begitu pula pemerintah pusat. Mana? Mereka tidak bicara apa-apa. Mereka hanya sibuk bicara tentang BUMD, kemudian kelola 1%. Itu ceritanya tahun 2017 begitu. Sekarang tahun 2023 ceritanya apa? Akan pimpin masa untuk tutup Freeport. Tutup Freeport terus buruh Freeport yang ada kerja bagaimana? Berarti Bapak ini mau korbankan lagi nih yang sedang kerja di atas. Di atas sudah korbankan 8.300 buruh yang jelas-jelas pada saat itu dia tidak buat apa-apa. Jadi saya pikir ini lagi-lagi kemudian menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Papua maupun juga kabupaten kota di dalamnya itu tidak punya satupun sikap untuk melindungi buruh. Padahal gaji mereka itu datang dari pajak-pajak para buruh ini. Gaji mereka itu datang dari hasil kerja para buruh ini. Tapi tidak pernah mereka kemudian merasa ingin memperjuangkan hak-hak buruh yang kemudian karena pekerjaan mereka menghasilkan pajak, kemudian pajak itu menghasilkan upah bagi presiden maupun juga bagi bupati untuk kemudian mereka bagaimana caranya karena kami sudah dapat gaji dari kalian bekerja yang kita akan menurut itu kan juga tidak. Jadi saya pikir saya malah mau menantang Pak kemarin atau Pak Bupati Mimika, apakah Bapak bisa mendesak Presiden Republik Indonesia saat ini sebelum bulan November ini berakhir untuk minta Presiden Republik Indonesia membuat perundingan untuk mempertemukan 8.300 buruh dengan manajemen PT Freeport untuk membahas kembali masalah mogok kerja atau perihal yang menjadi dasar mereka mogok. Saya tantang itu. Kalau memang itu yang dilakukan, berarti saya kemudian akan menyimpulkan bahwa dalam periode Bapak Bupati Mimika selama 2 periode ini, Bapak sudah kemudian menunjukkan perlindungan kepada buruh yang adalah warga Kabupaten Mimika. Tapi kalau kemudian tidak, berarti Bapak juga tidak melindungi buruh. Kalau Bapak tidak melindungi buruh, bagaimana saya bisa percaya Bapak akan melindungi hak masyarakat adat kemudian hari? Atau hak masyarakat adat dari upaya rencana penutupan buruh Freeport. Jadi ya, terakhir saya minta dengan tegas kepada Richard Anderson dan Presiden Republik Indonesia untuk jangan tutup mata atas ini. Saya mohon untuk segera buka perundingan